Halo pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Diah Kusuma di Darah Sehat, Narasi Kesehatan. Hari ini kita sudah bertemu dengan deng, ada Mas Fani. Ini karyawan baru ya Mas ya. Ya wow, Mas Fani ini kayak buah mangga deh. Kenapa ya tuh? Karena wangi banget, manis dan harum gitu loh. Ya Mas Fani, kita hari ini sedang membahas nih, kita kan sudah masuk di tahun baru gitu ya. Tentunya ada resolusi yang harus kita capai di tahun ini gitu. Nah salah satunya itu adalah hidup sehat. Nah apakah Mas Fani sudah menjalani hidup sehat? Alhamdulillah sudah. Nah sudah ya? Sudah. Pola hidup sehat seperti apa yang Mas Fani terapkan? Boleh silahkan. Ya, untuk 1 minggu aja ya Kak? Iya boleh. 1 minggu buat menjaga kebugaran, terutama wajib olahraga 1 minggu 1 kali. Oke, apalagi? Juga sarapan itu juga penting. Oke, ya. Sarapannya apa nih? Ya teh hangat, makan nasi, ya tahu, tempe juga yang sehat-sehat lah. Nasi penting ya? Ya, pemenuhan Indonesia juga, gitu ya Mas ya? Telur juga. Oke, apalagi nih? Untuk sementara itu sama susu juga penting setiap mau tidur. Wow, setiap mau tidur Mas Fani ini mengkonsumsi susu gitu ya. Oke. Mereknya Titit ya. Oke Mas Fani, mau tahu penjelasan secara detail dari narasumber kita? Mau dong. Mau dong. Oke dong, kita hadap ke kamera bilang 1, 2, 3, kasih tahu dong. Ya, jadi hidup sehat itu adalah gaya hidup yang bebas dari masalah fisik dan mental. Sudah menjadi tren di masa sekarang bahwa memiliki gaya hidup sehat memang penting untuk dilakukan. Memiliki gaya hidup sehat dimulai dari kebiasaan hidup yang sehat dan bersih, sehingga kita bisa terbebas dari masalah kesehatan atau berbagai macam penyakit, serta mempertahankan tubuh untuk tetap bugar dan produktif. Nah, mumpung masih dalam suasana awal tahun atau tahun baru, biasanya kita akan membuat resolusi untuk 1 tahun ke depan nih. Nah, saatnya kita memasukkan kebiasaan hidup sehat ke dalam resolusi kita tahun ini. Jadi resolusinya adalah tahun baru, mulai kebiasaan baru yang sehat. Menurut saya saat ini masih ada orang ya yang belum sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan. Sebab kalau kita memiliki penyakit yang diakibatkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, tentunya akan merugikan diri kita sendiri dan keluarga. Sebab aktivitas kita sehari-hari menjadi terganggu, kemudian kita akan keluar biaya untuk pengobatan. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan. Jadi manfaat dari menjalankan hidup yang sehat, ini yang pertama adalah kita jadi merasa lebih bahagia. Karena dengan kita menjalankan hidup sehat dengan berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat dengan gizi seimbang, akan meningkatkan produksi hormon endorfin yang ada di dalam tubuh. Nah, hormon ini yang berperan penting untuk membuat suasana hati kita menjadi lebih bahagia serta lebih rileks. Jadi untuk manfaat yang berikutnya yaitu untuk meningkatkan energi yang ada di dalam tubuh. Jadi dengan kita menjaga kesehatan, dengan berolahraga, dengan makan makanan dengan gizi seimbang, tentunya akan meningkatkan energi yang ada di dalam tubuh, sehingga pasokan energi yang mengalir di dalam sel-sel tubuh akan tetap terjaga dengan baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengurangi resiko penyakit. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, ternyata kebiasaan hidup yang sehat ini memiliki dampak untuk mempertahankan kita tetap sehat serta meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita. Itu bisa seperti misalnya kita mulai dari berolahraga, mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, tidur yang cukup, kemudian menghindari stres, kemudian menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Ayo kita mulai hidup sehat mulai hari ini. Jadi mumpung suasananya masih baru, kita mulai kebiasaan baru kita dengan hidup yang sehat.
Oke pemirsa, kita masih berada di studio Batik TV ya, dan kita bertemu dengan jeng ada Pak Denny. Pak Denny lagi ngapain di sini? Lagi ngobrol sama teman-teman. Oh ya, siapa tuh? Bu Isba. Bu Isba. Pak Denny, yang saya lihat kan Pak Denny kan udah berumur ya, tapi masih sehat perkasa masih gitu ya. enjoy. Nah, kita masih bahas nih tentang pola hidup yang sehat gitu. Nah, pola hidup sehat seperti apa sih yang Pak Denny terapkan selama sebelum memasuki masa tua ini? Silahkan, boleh. Sebelum masuk masa tua, ya satu, pikiran digawe happy aja. Enjoy aja dengan ya, keadaan. Apalagi? Cari uang untuk apa? Senang-senang. Untuk senang-senang. Untuk istri juga dong? Dulu masih muda, sekarang punya istri ya istri. Terus apa lagi nih? Pokoknya makan teratur lah. Makan teratur. Nah, Pak Den. Jadi hari ini kita kedatangan narasumber. Pak Denny mau tahu nggak penjelasan secara detail dari narasumber kita? Ya oke. Mau tahu? Mau tahu, oke. Mau tahu? Oke, mau tahu. Mau tahu? Oke. Kita hadap ke kamera bilang kasih tahu dong bareng-bareng. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Sebenarnya menerapkan gaya hidup sehat bisa dimulai dari hal-hal sederhana atau hal-hal kecil. Seperti misalnya dengan rutin berolahraga. Kita bisa mulai olahraga ini dengan olahraga ringan atau olahraga yang kita sukai, seperti misalnya dengan berjalan kaki. Kunci utamanya adalah memastikan tubuh untuk tetap beraktivitas fisik setiap hari, setidaknya 30 menit setiap hari, dan dilakukan kurang lebih 3-5 kali dalam 1 minggu. Rutin berolahraga ini tujuannya juga selain untuk membakar kalori, juga untuk membantu tubuh mengalirkan pasokan oksigen ke dalam sel-sel dalam tubuh. Beberapa kebiasaan buruk yang patutnya kita hindari agar kita tetap bisa hidup sehat itu ada 2 kalau menurut saya, yaitu merokok dan mengkonsumsi alkohol. Jadi untuk merokok ini sudah diketahui, merokok dalam jangka waktu yang panjang ini bisa menyebabkan berbagai macam resiko masalah kesehatan, di antaranya kanker paru, kemudian penyakit jantung dan penyakit stroke. Kemudian untuk konsumsi alkohol secara berlebih ini juga memiliki dampak negatif bagi kesehatan, di antaranya kanker hati, diabetes alkoholik, kecanduan alkohol, maupun gangguan perilaku dan mental. Ya, untuk stres atau tekanan yang ada di hidup kita memang tidak dipungkiri itu biasa terjadi di hari-hari, namun bagaimana cara kita dalam menyikapi tekanan atau stres itu? Seperti misalnya langkah awal yang bisa kita lakukan dengan menarik nafas perlahan, kemudian dihembuskan, coba diulangi beberapa kali hingga tubuh merasa rileks. Lalu jika sudah, kita bisa melakukan hobi atau kegiatan yang kita sukai seperti bisa memasak, berkebun, kemudian berolahraga ringan, dan lain sebagainya. Selain itu, patut juga bagi kita untuk mensyukuri atau bersyukur setiap apa yang kita dapatkan di dalam hidup kita agar pikiran dan hati kita tetap tenang. Untuk pola makan sendiri ini bisa disesuaikan dengan jenis kelamin, kemudian dengan umur, maupun dengan tingkat aktivitas sehari-hari. Yang pastinya pastikan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Kalau bisa juga memasak sendiri di rumah agar kita bisa memastikan kebersihan dari makanan itu tersendiri dan kandungan gizi yang ada di dalam makanan. Pastikan juga untuk membatasi konsumsi gula dan garam di dalam konsumsi harian kita. Karena konsumsi gula yang berlebih bisa menyebabkan berbagai macam penyakit seperti misalnya diabetes, sedangkan konsumsi garam dalam jumlah banyak secara rutin itu bisa meningkatkan resiko penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi.
Ya pemirsa, kita masih berada di ruang MCR-nya Batik TV gitu ya. Dan ada editor kebanggaan kita nih, Mas Tommy. Mas, salah boy, salah boy, salah. Iya, Nah, ini ada Mas Tommy. Kameranya yang mana? Yang ini. Iya. Mas Tom, aduh, Mas Tommy tahu nggak sih perbedaan Mas Tommy sama jam 6 pagi? Nggak tahu sih. Mau tahu nggak apa bedanya? Apa ini? Kalau jam 6 pagi kesiangan. Kalau Mas Tommy kesayangan. Mas Tom, Dekat loh. ya Mas Tom, Gimana? Mas Tom, hari ini kita masih bahas tentang pola hidup yang sehat gitu ya. Tentunya kita sudah memasuki ke tahun baru gitu ya. Dan kita harus mempunyai resolusi yang baik juga untuk tahun ini. Tentunya yang pertama adalah pola hidup yang Nggak sehat. Yang sehat dong, yang sehat ya pemirsa ya, jangan ditiru nih Mas Tommy nih. Nah, ini yang aku lihat Mas Tommy ini kan bener-bener yang kayak olahragawan gitu ya, bugar gitu ya. Nah, pola hidup seperti apa yang Mas Tommy lakukan dalam 1 tahun kemarin? Boleh silahkan? Pola sehat. Ya, seperti apa? Yang jelas makan tuh dijaga. Oke. Terus tidur saya nggak terlalu dijaga karena sering anosmia ya. Oke, apalagi nih? Apa susah tidur? Insomnia. Ya. Saya sudah nggak minum manis. Oh, Jarang oke. sekali. Es nggak, minyak jarang. Mana di kamu? Siapa tuh? Oke. Oke Mas Tommy, hari ini kita kedatangan narasumber yang tentunya expert di bidangnya gitu ya. Nah Mas Tommy mau penjelasan secara detail gitu nggak? Enggak. Mau. Mau dong. Mau. Nah kita hadap ke kamera bareng-bareng Ya. bilang kasih tahu dong gitu ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Jadi saya akan menyampaikan bagaimana langkah mencuci tangan. Usahakan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, atau kalau misalnya tidak ada sabun dan air mengalir bisa menggunakan hand rub atau hand sanitizer. Pertama-tama basahi tangan, kemudian tuangkan sabun, gosok tangan secara perlahan, lalu punggung tangan kanan dan kiri, kemudian sela-sela jari. Kemudian tangan mengunci untuk membersihkan buku-buku jari kanan dan kiri. Kemudian usap di jempol atau ibu jari, tangan dan kiri. Terakhir gosok ujung-ujung jari untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam kuku kita seperti ini. Kemudian bilas dengan air mengalir dan keringkan menggunakan lap atau tisu. Beberapa waktu yang kita sarankan untuk mencuci tangan diantaranya adalah sebelum makan, sebelum mengolah makanan atau sebelum memasak atau sebelum menyajikan makanan, setelah dari kamar mandi, setelah buang air besar atau buang air kecil, kemudian setelah beraktivitas dari luar, serta setelah menyentuh hewan ternak atau hewan peliharaan. Karena dari tangan, ini tangan biasa untuk kita beraktivitas, biasa untuk memegang benda-benda yang ada di sekitar kita. Tangan kita bersih, belum tentu tangan kita terbebas dari kuman, virus atau bakteri. Kemudian dari tangan kita yang kotor, nanti kita bisa megang hidung, memegang mulut, memegang mata. Itu makanya kita harus pastikan tangan kita harus dicuci tangan secara rutin menggunakan tadi ya sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, karena dari tangan ini salah satu sumber penularan atau sumber penularan penyakit yang lebih cepat di tubuh kita. Kita untuk memulai hari ya Mbak ya, untuk memulai hari biar kita tetap sehat, bugar dan produktif, kita dimulai dari bangun tidur. Usahakan kita bangun tidur di jam yang sama. Kemudian kita yang sebagai muslim bisa diawali dengan ibadah sholat subuh. Kemudian bisa dilakukan olahraga ringan. Setelah itu kebersihan tubuh seperti mandi. Dan jangan lupa untuk sarapan sebelum memulai aktivitas kita hari ini.